Halo semuanya, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi final project kami yang berjudul Magnetic Resonance Imaging atau yang biasa disebut sebagai MRI Segmentations Using a Genetic Algorithm. Saya sendiri Maurinus Jemritaur dan kedua rekan saya, Jan Gabriel Julio Salam dan Rifki Palus Palisuri Palsam. Nah, untuk latar belakang pemilihan topik ini yaitu eh, yang pertama tantangan segmentasi dalam MRI atau citra medis, yaitu gambar yang biasanya diproduksi atau dihasilkan itu memiliki kualitas yang rendah, termasuk pada kontrasnya mungkin terlalu gelap atau terlalu terang, dan gambar tersebut memiliki noise atau distorsi gambar yang menyebabkan penelitian terganggu atau bahkan hilangnya bagian dari gambar yang akan diteliti. Nah, kemudian ruang pencarian dengan metode enumeratif yang semakin besar. Hal ini mengakibatkan proses komputasi yang besar dan juga banyak lokal optima. Selanjutnya yaitu menemukan himpunan bagian dari gambar berdasarkan beberapa fitur seperti nilai tingkat keabuan pixel atau grayscale atau posisi pixel dapat diketahui. Nah, untuk melakukan hal tersebut dapat dikatakan adalah tugas yang sulit secara komputasi. Makanya kami akan menggunakan GA atau Genetic Algorithms. Nah, untuk uh, proses flowchart yang akan kami lakukan dalam uh, penelitian ini yaitu dimulai dengan menginisialisasi populasi, lalu melakukan kalkulasi pada fungsi fitnessnya, apakah kondisi tersebut terpenuhi. Kalau belum, maka kita akan melakukan seleksi, crossover, dan mutasi. Lalu kembali lagi ke sini, apakah kondisinya sudah terpenuhi. Kalau belum, diulang lagi sampai kondisi terpenuhi dan selesai. Nah, selanjutnya untuk proses GA pada segmentasi akan dijelaskan oleh Mas Maurinus Jemretaur. Oke, karena kita berhubungan dengan segmentasi citra, jadi kita pertama harus mengenal dulu apa itu citra atau gambar, apa itu citra digital, dan bagaimana merepresentasikan citra digital secara matematis. Kemudian kita berkenalan dengan proses segmentasi dan juga jenis-jenis segmentasi yang digunakan dan segmentasi yang kita gunakan dalam final project ini. Nah, yang pertama apa itu citra? Jadi citra itu sendiri merupakan artefak yang menggambarkan persepsi visual. Jadi segala sesuatu yang dibuat atau yang bisa kita sebut sebagai artefak yang menunjukkan objek yang kita lihat. Misalkan ketika kita melihat suatu pemandangan, ketika kita melihat suatu jalan ataupun motor ataupun mobil, itu adalah representasi visual kita terhadap suatu gambar atau citra. Nah, citra itu sendiri bisa ditangkap atau diakuisisi menggunakan perangkat optik seperti kamera, mata, dan juga kita juga bisa membuat ataupun mengakuisisi citra dari gambar yang kita tuliskan misalkan di kertas ataupun di kanvas misalkan sebagai lukisan seperti itu. Dari citra sendiri juga memiliki dimensi. Yang pertama gambar dua dimensi seperti gambar yang kita lihat baik itu yang dicetak ataupun foto misalkan gambar yang ada di dalam perangkat digital kita itu adalah representasi dari gambar dua dimensi. Sedangkan untuk gambar tiga dimensi adalah misalnya statue atau hologram yang bisa kita lihat di sebelah kanan ini ada Netaji 3D hologram satu di India Gate. Nah, selanjutnya apa itu citra digital? Citra digital sendiri adalah artefak yang ditangkap atau diakuisisi oleh kamera digital dan dapat disimpan dalam perangkat digital seperti HP atau komputer. Misalkan kita mengambil gambar-gambar kita atau kita melakukan selfie terhadap diri kita atau kita melakukan foto orang lain. Jadi itu adalah representasi dari citra digital yang kita bisa capture atau tangkap menggunakan perangkat digital. Nah, citra digital yang ada di perangkat kita yang kita simpan di perangkat digital kita itu berisi sejumlah elemen yang terbatas atau diskrit yang
masing-masing memiliki lokasi dan nilai tertentu yang kita biasa dengar sebagai pixel. Jadi pixel-pixel inilah yang mengkonstruk ataupun membentuk suatu citra dalam yang tersimpan di dalam perangkat digital kita. Nah, bagaimana merepresentasikan citra digital secara matematis? Seperti yang kita lihat di bagian kanan ini. Jadi, suatu citra yang dapat didefinisikan sebagai fungsi dua dimensi, fx, y, di mana x dan y adalah koordinat spasial atau bidang, dan amplitudo atau besaran f pada setiap pasangan koordinat x, y disebut nilai intensitas atau tingkat keabuan. Jadi nilai intensitas itu adalah nilai yang menggambarkan kecerahan ataupun keredupan dari suatu gambar atau suatu pixel pada titik koordinat tertentu. Misalkan kita lihat fungsi fx, y sama dengan f di titik 0,0 itu merepresentasikan titik koordinat suatu pixel di titik koordinat tertentu. Jadi kita bisa merepresentasikan suatu citra itu sebagai kumpulan matriks, dan setiap matriks itu berisi sebagai matriks, dan setiap matriks itu berisi nilai koordinat, dan nilai koordinat itu yang menentukan nilai intensitas ataupun kecerahan dari suatu citra pada titik tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita mengenal apa itu segmentasi pada gambar. Jadi segmentasi adalah salah satu tahap yang sangat penting pada pemrosesan citra digital. Jadi sebelum kita melakukan deteksi objek ataupun klasifikasi objek, kita harus melakukan ataupun melewati tahap ini. Nah, apa itu segmentasi pada gambar atau citra? Segmentasi gambar adalah mempartisi gambar atau volume menjadi bagian-bagian yang bermakna dan mengisolasi wilayah tertentu yang diminati, ataupun kita membuang wilayah yang tidak kita minati. Nah, sebagai contoh, kita mempartisi gambar menjadi informasi yang bermakna. Misalkan di sini kita ingin mengambil gambar lingkaran dan gambar bintang yang ada di sini, meskipun bintangnya tidak sempurna ya. Jadi kita ingin mengambil gambar lingkaran ini, jadi kita hanya memfokuskan ataupun kita hanya mempartisi gambar-gambar tersebut dengan warna-warna tertentu. Misalkan kita bisa labeling di sini sebagai bintang dan juga di sini sebagai lingkaran. Nah, selanjutnya kita juga dapat melakukan isolasi terhadap wilayah-wilayah tertentu. Misalkan di sini kita hanya ingin mengambil gambar bintang saja, dan kita mengisolasi gambar ataupun kita membuang gambar gambar lingkaran. Jadi kita bisa membuang objek tersebut dari suatu citra kita dengan proses segmentasi. Nah, selanjutnya apa saja segmentasi pada gambar? Secara umum, segmentasi pada gambar itu terdiri dari 3. Yang pertama basic thresholding, yang kedua adaptive thresholding, dan yang ketiga range thresholding. Untuk yang pertama, basic thresholding itu adalah klasifikasi intensitas atau nilai intensitas pixel menjadi 2 kelas menggunakan nilai ambang batas atau nilai thresholding. Nah, misalkan di sebelah sini kita lihat kita punya gambar sidik jari yang berbentuk grayscale atau skala abu-abu. Nah, kita ingin mengambil hanya sidik jarinya saja, dan gambar lainnya itu atau backgroundnya itu kita buang begitu. Jadi kita bisa menggunakan nilai thresholding di situ. Jadi nilai thresholding yang berada di sebelah kiri dari nilai thresholding atau T di sini itu kita simbolkan sebagai kita anggap sebagai background, dan yang berada di sebelah kanan itu sebagai foreground. Dan background di sini adalah nilai-nilai yang gambar yang abu-abu di sini kita bisa buang itu, dan kita bisa gantikan dengan gambar dengan warna putih begitu. Jadi yang kita ambil sebagai objek sidik jari di sini kita bisa ganti sebagai warna hitam, dan itu adalah objek yang akan kita ambil, dan yang tidak akan kita ambil itu diganti sebagai warna putih, dan itu akan memudahkan kita untuk melakukan proses pada pengolahan citra digital selanjutnya. Nah, untuk adaptive thresholding sendiri itu kita bisa menggunakan beberapa nilai ambang batas, atau kita bisa menentukan sendiri nilai thresholdnya di sini. Nah, misalkan di sini kita punya 3 gambar, dan kita melakukan mengkonversi gambar tersebut menjadi gambar biner. Gambar biner itu sendiri kita bisa anggap sebagai gambar yang memiliki 2 nilai
dua nilai intensitas. Yang pertama nilai dengan intensitas ataupun nilai dengan intensitasnya itu hitam, itu disimbolkan sebagai gambar yang berada di kisaran 255, dan yang gelap itu biasa disimbol dengan nilai intensitas 0. Dan itu juga tergantung kebutuhan kita. Nah, di sini kita bisa menentukan nilai thresholdingnya ataupun titik thresholdingnya, dan ada beragam titik thresholdingnya di sini dari ketiga gambar tersebut. Dan sebenarnya kita bisa menentukan banyak threshold di gambar yang ada di sini. Nah, untuk range thresholdingnya di sini itu lebih fokus kepada penggunaan nilai probabilitas Gaussian untuk mengelompokkan pixel ke dalam ke dalam pixel-pixel tertentu. Misalkan untuk kasus deteksi kebakaran, deteksi asap, dan deteksi objek. Jadi misalkan kita punya 3 gambar di sini. Gambar yang pertama ada gambar asap, kemudian gambar yang kedua adalah gambar jalan, dan yang ketiga adalah gambar kebakaran. Nah, untuk proses ini kita bisa melakukan segmentasi asap. Nah, kita bisa simbolkan dengan warna merah. Kemudian untuk objek yang ada di jalan ini kita bisa representasikan dengan gambar merah juga. Dan untuk gambar kebakaran ini, karena kita hanya mengambil objek api, kita bisa simbolkan api itu dengan warna merah di sini. Jadi setelah kita melakukan segmentasi, objek-objek yang tidak kita perlukan, misalkan lemari, jalan, ataupun kabut di sini, ataupun rumah, itu tidak kita fokuskan. Jadi itu bisa kita buang, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan beberapa tahap untuk pengaplikasian genetik algorithm pada proses segmentasi pada gambar MRI yang ada pada final project ini. Jadi yang pertama, sesuai dengan tahap-tahap ataupun gambar alur yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi langkah yang pertama itu kita melakukan pengkodean kromosom ataupun kromosom coding. Untuk citra X yang berukuran I kali J itu menentukan dimensi dari suatu citra, dan X, I, J itu menentukan letak ataupun posisi dari nilai intensitas dari suatu citra atau nilai pixel yang berada pada kisaran 0 sampai 255, karena kita berhubungan dengan citra grayscale di sini. Kemudian kromosom sendiri juga dikodekan dengan array bilangan bulat sesuai dengan gambar masukan atau citra masukan kita atau citra X. Kemudian setiap elemen integer atau bisa kita simbolkan sebagai I superscript X di dalam kromosom sesuai dengan nilai pixel dari gambar, yaitu nilai pixel pada titik koordinat I, J. Artinya, setiap pixel dalam gambar masukan X dikodekan sebagai elemen integer dalam kromosom. Nah, bagaimana kita merepresentasikan gen-gen dari kromosom dari suatu gambar? Nah, yang pertama, kita misalkan G besar adalah himpunan dari gen dari suatu kromosom pada gambar X, dan kita punya P yang menyimbolkan sebagai himpunan segmen ke K. Maka setiap gen G pada posisi I, J dari kromosom G termasuk dalam himpunan P. Artinya, kita bisa anggap bahwa nilai pixel pada citra yang kita ambil tadi, itu kita bisa konversikan ke dalam nilai gen sebagai gen ataupun yang akan kita masukkan ke dalam kromosom. Jadi, misalkan kita punya gambar di sini, ada citra dengan ukuran 4x4 ya. Jadi yang pertama kita punya gen dengan posisi 1,1 dan kemudian gen posisi 1,2. Nah, nilai-nilai gen ini diperoleh dari nilai-nilai intensitas citra tadi. Misalkan di posisi 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya. Nah, seperti yang telah kita sebutkan tadi, GIJ menunjukkan ke posisi gen dalam kromosom. Nah, di sini kita punya ada 4 kromosom ya, dengan 16 gen di sana. Ini sebagai contoh saja, sebagai visualisasi saja, bagaimana kita merepresentasikan gen-gen dari suatu kromosom dari sebuah gambar tersebut. Nah, selanjutnya P sendiri adalah himpunan yang berisi segmen dari gambar, di mana setiap segmen direpresentasikan oleh G, I, J dalam kromosom. G, I, J ini sendiri nantinya dia menjadi suatu anggota dari
himpunan P, di mana P tadi kita simbolkan sebagai segmentasi pada citra di segmentasi ke K gitu. Artinya gambar dibagi menjadi K segmen dan setiap segmen direpresentasikan oleh sebuah gen yang ada dalam kromosom. Baik, selanjutnya untuk inisialisasi populasi atau initialization population. Populasi awal kita inisialisasikan menggunakan teknik histogram kumulatif. Teknik ini digunakan untuk mengetahui sebaran, yang pertama sebaran dari distribusi citra dengan range dari 0 sampai 255 atau nilai intensitasnya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan histogram ini juga sebagai penentuan nilai gen di setiap nilai thresholding, di setiap thresholding. Jadi kita juga bisa menentukan secara acak nilai gen di awal untuk kromosom yang berbeda, yang kita bisa lakukan itu secara acak, secara random di dekat batas segmen pada gambar atau himpunan segmen tertentu pada suatu gambar. Nah, di sini kita menggunakan multiple thresholding. Nah, multiple thresholding sendiri, jadi kita tidak hanya menentukan satu nilai threshold yang membedakan antara pixel yang akan kita ambil ataupun nilai intensitas atau segmen yang akan kita ambil, tetapi kita bisa menentukan multiple thresholding. Jadi ada banyak thresholding di sini. Nah, ada beberapa penelitian yang kita ambil dari Aurora. Jadi mereka menyebutkan bahwa hasil segmentasi dengan multi-level ataupun multiple thresholding itu untuk proses segmentasi image itu dapat menghasilkan hasil segmentasi yang dapat dilihat oleh manusia dan mengurangi beban komputasi sendiri. Gitu. Nah, untuk menghitung nilai fitness atau fitness function yang mengukur seberapa baik algoritma genetika itu bekerja untuk menggenerate setiap nilai intensitas terhadap segmentasi tertentu. Jadi kita punya dua formula di sini. Yang pertama formula untuk fungsi fitnessnya sendiri, disimbolkan dengan Ft sama dengan sigma berjalan dari K sampai N, kemudian sigma berjalan dari I sampai NK dikalikan dengan harga mutlak X upper script I, K dikurangi dengan C upper script K dibagi dengan sigma berjalan dari K sampai N dikali untuk setiap C upper script K. Nah, di mana CK di sini adalah pusat atau centroid dari segmen yang ada pada citra tersebut. Jadi untuk formula CK-nya sama dengan sigma berjalan dari I sampai NK X I, K dibagi dengan NK, di mana NK adalah jumlah pixel pada segmen KK dan X I, K adalah nilai keabuan atau intensitas pixel KI pada segmen KK gitu. Jadi sebagai constraint-nya di sini, jika semua pixel dekat dengan centroidnya, maka fungsi tersebut atau fungsi fitness-nya itu berhasil menemukan segmen dari masing-masing pixel atau bisa mengkelompokkan setiap segmen itu ke dalam setiap pixel tersebut ke dalam segmen-segmen tertentu. Nah, jika semua pixel jauh dari centroidnya, maka segmen tidak dapat dihasilkan. Artinya si algoritma genetika ini belum berhasil mengkelompokkan setiap nilai pixel atau nilai intensitas ke dalam segmen tertentu gitu. Nah, selanjutnya untuk operasi crossover. Untuk operasi crossover sendiri, dua orang tua acak dipilih dari kromosom suatu populasi tertentu. Nah, gen kedua orang tua dipertukarkan secara acak. Kemudian kromosom baru yang dihasilkan digantikan dengan kromosom dengan nilai kebugaran terburuk dari kromosom suatu populasi tertentu. Nah, separuh dari populasinya diganti dengan penduduk baru ataupun penduduk yang dihasilkan oleh operasi sebelumnya. Nah, kemudian untuk operasi mutasi, untuk mutasi gen pada kromosom dipilih secara acak dan diganti dengan gen lain yang nilainya ditambah atau dikurangi 1, kemudian mutasi pada generasi awal tinggi dan menurun seiring bertambahnya jumlah generasi. Nah, kapan
algoritma GA ini berhenti, algoritma genetika yang diusulkan akan dihentikan ketika nilai kebugaran menjadi konstan atau jumlah generasi mencapai nilai maksimum. Artinya, si genetik algoritma ini sudah mempartisi ataupun mengelompokkan semua pixel ke dalam segmen-segmen tertentu, di mana setiap segmen itu dihitung nilai sentroidnya, uh, nilainya dengan sentroid dari setiap segmen tersebut. Artinya tidak ada perubahan lagi uh, untuk iterasi-iterasi selanjutnya. uh, untuk pengelompokan nilai pixel itu tidak menjadi lebih uh, uh, nilai dari setiap iterasinya tidak terlalu jauh begitu, atau bisa saja mencapai nilai yang konstan gitu. Baik, terima kasih untuk Mas Ike dan Mas Morris. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami untuk mensegmentasi citra menggunakan algoritma genetika. Nah, untuk citra yang kami pilih sendiri itu citra dari data MRI untuk penyakit tumor yang ada pada otak. Nah, bisa kita lihat pada lingkaran merah sebagai target segmentasi tumor pada citra MRI. Nah, ini akan menjadi target segmentasi dari kelompok kami, di mana kami memisahkan background dan foreground-nya, sehingga menghasilkan segmentasi untuk memisahkan dan mengetahui ini tumor. Nah, untuk pemodelannya sendiri, untuk penerapan modelnya itu, untuk hasil segmentasinya secara kasat mata, pemodelan dengan GA sudah bisa memisahkan hasil pada MRI dengan backgroundnya, namun belum bisa mensegmentasi bagian yang menjadi tumor. Kami masih terkendala pada proses. Nah, bisa kita lihat di sini untuk hasil segmentasi pada iterasi kelima. Di sini eh, model itu sudah bisa memisahkan antara background dan foreground, namun dia belum bisa mensegmentasi tumor yang ada di sini. Jadi masih model itu masih menganggap kalau tumor yang di sini itu masih satu dengan otak, bagian otak yang ini. Tuh, ini yang menjadi kendala kami. Nah, berikutnya untuk penerapan fungsi pada Python, saya akan menjelaskan dari awal tadi yang seperti dijelaskan oleh Mas Morris. Jadi populasi awal itu, inisiasi populasi awal itu menggunakan histogram kumulatif. Nah, kenapa kami memilih histogram kumulatif? Histogram kumulatif digunakan untuk menyajikan distribusi intensitas pixel dalam sebuah gambar skala abu-abu. Jadi gambar kami itu gambar kami itu citranya itu skala abu-abu. Kemudian di sini tuh menggunakan histogram kumulatif untuk mendistribusi intensitas pixel tersebut. Nah, histogram kumulatif diperoleh dengan menjumlahkan jumlah pixel pada setiap tingkat keabuan pada histogram. Hasilnya adalah sebuah fungsi kumulatif yang menunjukkan jumlah pixel dengan tingkat keabuan kurang dari atau sama dengan satu nilai tertentu. Bisa kita lihat di sini. Kemudian yaitu fungsi yang berikutnya itu adalah fungsi multiple threshold. Fungsi ini digunakan untuk memilih beberapa ambang yang akan digunakan dalam proses segmentasi citra. Proses ini bertujuan untuk membagi citra menjadi beberapa segmen berdasarkan intensitas pixelnya. Nah, yang berikutnya itu ada inisial populasi awal. Nah, fungsi ini menghasilkan populasi awal kromosom dalam algoritma genetika untuk mensegmentasi citra. Inputannya itu berupa X, yaitu gambar yang grafikal tadi, kemudian trace, ambang batas yang digunakan untuk segmentasi yang tadi itu, kemudian number of segment, yaitu jumlah segmen yang diinginkan, kemudian ada pop size, yaitu ukuran populasi, dan M, matriks M dan N, yaitu dimensi citra, di mana M adalah uh, baris, sedangkan N adalah kolom. Nah, hasilnya adalah matriks 3 dimensi yang berisi populasi awal kromosom untuk digunakan dalam algoritma genetika. Setiap kromosom diwakilkan oleh matriks 2 dimensi dan populasi keseluruhan diwakili oleh matriks 3 dimensi. Yang ini menghasilkan kromosom. Yang berikutnya itu fungsi atau perhitungan untuk sentroidnya. Nah, fungsi sentroid digunakan untuk menghitung sentroid untuk setiap segmen pada setiap kromosom dalam populasi. Nah, untuk masukannya itu ada gambar tadi X,
terus M itu baris, N itu kolom. Untuk berikutnya itu ada populasi size-nya, terus number of segmentasinya, kemudian ada kromosom hasil dari uh, populasi awal tadi, yaitu kromosom 3 dimensi. Oke, yang berikutnya itu perhitungan fitness. Nah, ini untuk mencari fitness terbaiknya. Untuk menghitung nilai fitness dari setiap kromosom dalam populasi. Nah, untuk masukannya sendiri itu ada gambar, kemudian ada baris, kolom, terus ada populasi size, centroid, dan kromosom. Fungsi ini menciptakan matriks 2 dimensi fitness untuk menyimpan nilai fitness untuk setiap kromosom dan setiap segmen. Proses pengisian matriks dilakukan dengan menghitung selisih absolut antara nilai intensitas piksel, citrasi, dan nilai sentroid yang sesuai. Kemudian menambahkannya ke nilai kebugaran yang sudah ada. Ini bisa kita lihat di sini untuk for-nya. Berikutnya itu adalah fungsi crossover. Nah, ini sama seperti dari flowchart kami tadi. Di sini itu perhitungan crossover sendiri itu untuk melakukan operasi crossover pada populasi kromosom, di mana di sini kita bisa lihat masukannya itu matriks M dan N, kemudian populasi size, fungsi fitness yang sudah ada tadi, dan juga kromosom dari yang tadi. Nah, fungsi ini memilih orang tua parent 1 dan parent 2 secara acak dari populasi. Kemudian menemukan kromosom dengan nilai kebugaran terburuk atau fungsi fitnessnya yang terburuk dengan cara mencari indeks kolom dengan nilai maksimum pada baris pertama matriks fitness. Operasi crossover dilakukan dengan mengganti nilai kromosom pada posisi yang terburuk, worst fit atau worst fit, dengan nilai kromosom dari salah satu orang tua yang dipilih secara acak. Pemilihan antara dua orang tua dilakukan dengan menghasilkan bilangan acak 0 atau 1. Hasilnya adalah matriks kromosom yang telah mengalami operasi crossover. Operasi ini membantu diversifikasi populasi dan memperkenalkan variasi genetik ke dalam generasi berikutnya. Ini. Di sini akan dilakukan perulangan untuk mencari yang terbaik. Kemudian fungsi mutasi. Nah, digunakan untuk melakukan operasi mutasi pada populasi kromosom. Nah, untuk masukannya itu ada baris dan kolom, populasi size, number of segment, kromosom, terus yang terbaik, kemudian number atau generasi, nomor generasi saat ini. Fungsi ini melakukan iterasi pada setiap elemen kromosom dan dengan probabilitas tertentu menambahkan nilai acak ke dalam elemen tersebut. Probabilitas mutasi meningkat dengan jumlah generasi. Mutasi ini membantu memperkenalkan variasi genetik tambahan ke dalam populasi. Nah, yang menjadi catatan, mutasi dapat memberikan variasi genetik yang diperlukan untuk eksplorasi solusi yang lebih baik. Fungsi ini juga memastikan bahwa mutasi tidak terjadi pada kromosom terbaik. Jadi di sini itu dia tidak akan melakukan mutasi pada kromosom terbaik, hanya pada kromosom yang buruk saja. Nah, kemudian itu di sini tuh untuk penerapan dan pemanggilan dari fungsi-fungsi tersebut. Nah, di sini saya akan menampilkan program kami. Baik, untuk penerapan dari GA kami sendiri itu di sini kami menggunakan data berupa gambar MRI, yaitu ada tumornya, dan pop size-nya itu 10, terus crossover rate-nya itu 0,8, mutation rate-nya itu 0,1, dan maksimal iteration-nya itu 1000, dan number of segment-nya itu 3. Nah, di sini tuh hasilnya pada iterasi ke 1000, bisa kita lihat hasilnya itu tidak bagus dan belum sesuai dengan hasil prediksi kami. Jadi seharusnya itu di sini tuh dia itu mampu mensegmentasi tumor yang ada di sini. Namun bisa kita lihat di sini hasilnya itu tidak bagus, tetapi di sini tuh dia itu bisa mensegmentasi background dan juga
foreground di sini dan bisa memisahkan antara background dan juga foreground yang berupa otak ini. Nah, kalau kita lihat di sini tuh ada bintik-bintik. Ini karena GA itu melakukan iterasi sebanyak 1000 kali dan pada proses iterasi ini dia menjadi looping atau perulangan secara terus-menerus sehingga dia terus mencari terbaik. Makanya ada bintik-bintik seperti ini. Nah, untuk mengukur atau mengevaluasi, nanti kami akan menggunakan matriks evaluasi untuk mengukur seberapa baik hasil evaluasi segmentasi menggunakan GA ini. Untuk sementara, hasil segmentasi kami itu belum bagus dan masih perlu beberapa proses lagi atau mengganti nilai fitnessnya untuk mencari nilai fitness terbaik. Karena sudah ke iterasi 1000, fitnessnya itu tetap 0,0. Ini mungkin ada permasalahan, jadi kami harus mencarinya hingga hasil yang kami inginkan nanti itu bisa tercapai dan hasil evaluasi matriks evaluasinya juga bagus. Mungkin sekian dari kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata atau pada saat presentasi ada kendala. Terima kasih.